Halo para asbes sekalian, terima kasih setelah mengklik video kami. Sebelumnya perkenalkan kami kelompok 16. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Dama, yang kedua ada Fitra, dan ketiga saya sendiri, Dias. Nah, yang penjelasan pertama terkait penjelasan umum dataset akan dilanjutkan oleh Dama. Oke, untuk penjelasan umum datasetnya ini kami menggunakan data tentang Titanic yang ceritanya elemen Titanic itu yang dianggap tidak bisa tenggelam, sudah gitu sayangnya tenggelam dia dan mengakibatkan kematian dari 1.500 orang dari 2.200 penumpang. Nah, alasan pemilihan dataset ini adalah karena mudahnya diinterpretasi dari fitur-fiturnya, kemudian adalah variasi dari tipe data yang cocok untuk pelatihan model machine learning. Untuk deskripsi teknis datasetnya ini terdiri dari 12 kolom dan 891 baris untuk data trainingnya dalam format CSV, dan daftar nama kolomnya ada yang seperti detail di layar, ada passenger ID, survival, P-class, name, sex, age, SIP SP, PArch, tiket, fare, cabin, dan embark. Dimana untuk beberapa yang mungkin perlu dijelaskan adalah P-class adalah eh, kolom yang menjelaskan kelas dari penumpangnya. Kemudian ada SIP SP itu adalah spouse, artinya keluarga kandung. Kemudian PArch atau parent dan child. Kemudian ada embark itu adalah dermaga tempat mereka berangkatnya. Di sini kolom targetnya adalah kolom survival. Pertama-tama kami melakukan data preparation yang dimulai dengan eksplorasi data untuk mengecek semua struktur data. Kemudian mencari juga ini missing values-nya ada 177 di age dan 687 di cabin dan 2 di embark. Juga ditemukan bahwa ada skala fitur continue yang sangat berbeda jauh, yaitu di var yang rentangnya 0 sampai 500 dan age yang 0 sampai 80. Nah, dari sini kami melakukan pembersihannya, yaitu dimulai dari pembersihan kolom yang tidak relevan, contohnya passenger ID, name, tiket, karena 3 kolom ini unik semua nilainya. Kemudian cabin, karena nilai kosongnya ada 687, sehingga itu sangat banyak. Untuk tahap selanjutnya adalah penanganan outliers. Outliers di sini ditemukan pada fitur fare, namun tidak dibuang karena masih dianggap realistis untuk penumpang kelas premium Titanic. Oleh karena itu, dipilih untuk ditangani dengan cara capping dan log transformation, yang menghasilkan kolom yang bernama fare log, agar distribusi menjadi lebih stabil. Kemudian dilakukan fitur engineering, menambahkan 2 fitur baru, yaitu family size dan is alone. Penambahan fitur ini dengan alasan karena survival dipengaruhi ukuran keluarga. Keluarga kecil cenderung memiliki peluang selamat lebih tinggi. Kemudian ada encoding atau pengkodean yang mengubah data kategori menjadi data numerik. Di sini seks yang ada nilainya male dan female dilakukan binary mapping menjadi 0 dan 1. Kemudian embark dilakukan one hot encoding karena kategori non-ordinal dan hanya 3 unit values-nya menggunakan pandas gas dummy. 2 langkah terakhir dari data preparation adalah pemilihan fitur dan pasca. Pemilihan fitur kami melakukan uh, pengecekan dengan feature importance via linear correlation dan mutual information. Fitur yang memiliki skor tertinggi dari kedua metode tersebut dipilih dan disatukan dalam variabel final fits, yang isinya adalah survive, text, p-class, parallel, is alone, embark S, embark Q, family size, dan SIP SP. Kemudian dalam perskalaan untuk mengatasi tadi tentang kolom numerik continuous yang sangat jauh skalanya. Menggunakan robust scaler karena mengingat tadi di var dan varlog memiliki nilai outlier. Setelah selesai melakukan data preparation, maka dilakukan exploratory analysis terhadap terhadap dataset yang telah di preprocess tersebut. Di sini terlihat dimensinya berkurang menjadi 623 baris dikali 9 kolom. Kolom yang tersisa adalah 9 seperti yang terlihat di layar. Kemudian distribusi kolom Verloc yang berubah karena transformasi dan penskalaan. Kemudian korelasi linear antar kolom di dataset relatif final seperti pada heatmap yang ada di layar. Oke, baik. Selanjutnya untuk visualisasi, di gambar pertama kita tampilkan distribusi usia untuk penumpang Titanic. Nah, bisa kita lihat ya di barnya itu datanya terdistribusi secara normal dan rata-rata penumpang itu ada di usia 25 tahunan. Terus selanjutnya di visualisasi kedua, kita juga menampilkan hubungan antara usia penumpang Titanic dan peluang keselamatan mereka. Nah, kita bisa lihat di sini ternyata data penumpang yang selamat itu cenderung tingginya itu di untuk umur 20-an tahun ya. Tapi datanya juga kalau dilihat dari garisnya sih masih terdistribusi secara normal. Oke, selanjutnya untuk visualisasi kedua, di sini kita menampilkan rata-rata survival berdasarkan jenis kelamin. Nah, di sini kita bisa lihat penumpang perempuan dan laki-laki itu sangat jauh sekali ya perbedaannya. Jadi di sini peluang selamat perempuan itu bisa dikatakan hampir 3 kali lebih besar ya daripada laki-laki. Ya, mungkin ini alasannya
kenapa kita harus memikirkan ulang ladies first ya, teman-teman. Oke, selanjutnya visualisasi ketiga. Nah, di sini kita menampilkan survival rate berdasarkan gender plus kelas. Nah, di sini kita bisa lihat di semua kelas Titanic ini, di semua peak kelasnya, semuanya itu perempuan lebih tinggi angkanya. Bahkan di kelas 1 sama kelas 2 itu perbedaannya itu sangat sedikit sekali ya antara kelas 1 sampai kelas 2. Padahal harusnya sih secara naluri itu penumpang kelas 1 itu harusnya peluang selamatnya itu lebih gede gitu. Nah, terus lalu yang orange ini dia laki-laki ya. Dan di semua kelas pun laki-laki itu peluang selamatnya itu sangat kecil ya. Tapi kita di sini kita bisa lihat ya di datanya, kalau misalkan laki-laki yang ada di kelas 1 itu peluang selamatnya itu 2 kali lipat lah, 2 kali lipatan, nah sekitar 2 kali lipatan lebih tinggi daripada kelas 2 sampai kelas 3. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu lanjut, ini ada visualisasi untuk menggambarkan penumpang wanita, terutama pada di kelas 1 itu cenderung selamat. Kita bisa lihat nih di sebelah kiri ini visualisasinya. Lalu di visualisasi kedua, di sini ada hubungannya antara family size yang lebih besar, umumnya itu muncul di size 3, di kelas 3, dan cenderung tidak selamat. Nah, selanjutnya untuk inference akan dijelaskan oleh Fitra. Selanjutnya inference. Pada tahap inference ini, semua model machine learning dilatih menggunakan fitur yang sama, yaitu sex, P-class, Verloc, is alone, Embark S, Embark Q, family size, dan sibling spouse. Di sini kami memilih 3 algoritma untuk dibandingkan performanya, yaitu logistic regression, random forest, dan gradient boosting. Model pertama itu logistic regression. Jadi model ini menghasilkan akurasi sekitar 79%. Kami memilih logistic regression ini sebagai baseline karena model ini sederhana dan mudah diinterpretasikan. Dari confusion matrix yang terlihat, model mampu memprediksi dengan benar 132 penumpang yang tidak selamat dan 79 penumpang yang selamat. Namun masih ada beberapa kesalahan, yaitu 32 penumpang yang sebenarnya selamat tetapi diprediksi meninggal, dan 25 penumpang yang sebenarnya tidak selamat tetapi tidak selamat diprediksi selamat. Jadi logistic regression-nya ini hasilnya cukup stabil sebagai baseline, tetapi performanya itu nunjukin masih ada ruang untuk model yang lebih kuat. Model kedua menggunakan random forest. Model ini menghasilkan akurasi sekitar 77%, sedikit lebih rendah dari logistic regression. Kemungkinan penurunan akurasi ini terjadi karena adanya overfitting atau kurang optimalnya parameter yang digunakan. Meskipun begitu, model ini mampu memberikan insight terkait feature importance yang menunjukkan bahwa Verloc, sex, dan P-class adalah prediktor paling berpengaruh, dan ini konsisten dengan insight yang ditemukan di IDA sebelumnya. Kemudian performa random forest ini pada kelas penumpang yang selamat itu juga masih kurang kuat dengan recall 69%. Model ketiga adalah gradient boosting, dan ini menjadi model dengan akurasi tertinggi, yaitu 81%. Kami memilih model ini karena boosting mampu mempelajari pola kompleks secara bertahap sehingga hasil prediksinya itu lebih baik. Model ini juga mempunyai recall yang tinggi untuk kelas tidak selamat, dan F1 score untuk kelas selamat juga meningkat dibanding random forest. Kemudian confusion matrix-nya pun juga menunjukkan penurunan kesalahan pada prediksi penumpang yang tidak selamat. Selanjutnya, jadi secara keseluruhan model logistic regression itu akurasinya sudah cukup baik, tapi masih menghasilkan banyak false negatif. Kemudian untuk model kedua, yaitu model random forest, hasilnya bisa memberikan insight terkait fitur penting, tetapi performanya masih lemah di penumpang yang selamat. Jadi model yang terbaik dari percobaan kami adalah gradient boosting karena memiliki akurasi yang tertinggi dan mampu menangkap pola yang kompleks dengan lebih baik. Demikian penjelasan tugas besar dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.